Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dr. Umi Budi Rahayu SST FT MKes yang kami hormati, kepada Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Faizah Betty Rahayu Ningsih MKes yang kami hormati, kepada Wakil Dekan 2, Ibu Eni Purwani SSI MSI yang kami hormati, kepada Wakil Dekan 3, Bapak Nur Alistia di SKM MKM Dr. PH yang kami hormati, kepada Bapak Ibu dan dosen pembimbing KKN IPE-AIK yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Tendik Panitia KKN AIK yang kami hormati, serta seluruh mahasiswa peserta KKN IPE-AIK yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi mahasiswa KKN IPE-AIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah khitmat lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga adalah pembacaan tilawah Al-Quran, yang keempat sambutan dan pengarahan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kelima penyampaian pedoman teknis dan sistem KKN IPE-AIK oleh PIC, yang keenam pengarahan dari Wakil Dekan 1, yang ketujuh pengarahan dari Wakil Dekan 2, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah khidmat lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Mohon maaf dan kami haturkan selamat datang kepada orang tua dan wali dari mahasiswa yang mengikuti KKN IPE. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Balkis Alfiah. Kepada Saudari Balkis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يذكرون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجتم فلا جناح عليكم فيما فعلتم في أنفسهم بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Balkis. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Ibu Dr. Umi Budi Rahayu SSTF MKes, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Sudah bisa didengar, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Suaranya Ibu. kurang keras, Bu. Oh ya, ini gimana? Sudah. Halo, Halo, sudah. sudah bisa? Sampun. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar. Ya, suaranya sudah didengar ya, Bu Betty? Iya, sampun, Bu. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran dekanat yang hari ini sudah bisa join ya, WD1, WD2, WD3, BJM. Yang saya hormati pula segenap panitia KKN IPE AIK
beserta koordinator KKN IPE AIK di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang saya hormati pula orang tua wali mahasiswa yang kebetulan hari ini bisa bergabung dengan kita, dan juga tentu saja adik-adik mahasiswa yang pada kesempatan kali ini akan mendengarkan pengarahan ya terkait dengan program KKN IPE kita. Marilah kita pertama kali senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak ya, kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat iman, Islam ya, hingga sampai saat ini kita masih menikmatinya. Nah, pun demikian, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua yang insya Allah akan kita bawa syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, orang tua dan adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi semua. Jadi ini event final ya, event final dari sebuah pembelajaran, saya kira sangat bagus sekali. KKN IPE ini adalah panggilan setiap insan untuk mengabdikan apa yang kita punya kepada masyarakat. Ini sebetulnya senafas dengan apa ya, fungsi khalifah ya, khalifah untuk senantiasa dapat menjadi rahmatan lil alamin ya, bermanfaat untuk semua alam di lingkungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan terutama orang tua, ini kami sampaikan bahwa KKN IPE ini nanti akan berlangsung selama 2 minggu Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana putra-putri dari Bapak Ibu akan mengabdikan sekaligus belajar pada lingkungan yang sesungguhnya. Sehingga kami minta dukungan, bantuan Bapak Ibu semua untuk selalu memberikan semangat ya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kebetulan kegiatan KKN IPE ini akan berlangsung selama 2 periode yang nanti insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 11 Juli dan diakhiri tanggal 6 Agustus ya dengan 2 gelombang. Sehingga apa namanya terutama adik-adik ini ya nanti dipersiapkan dengan baik terkait hal-hal yang nanti apa bisa kita karyakan, kita abdikan kepada masyarakat. Nah, tidak berpanjang lebar nanti baik dari bidang pendidikan itu WD1, WD2 maupun koordinator KKN IPE Bapak WD3 nanti akan menjelaskan semua teknis. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, ini adalah sebuah pembelajaran dan insya Allah mempunyai nilai ibadah yang tinggi ya, karena ini klimaks kehidupan itu sesungguhnya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya, sehingga monggo nanti ini kita sungkuyung bareng. Adik-adik silahkan ya nanti di masyarakat apa yang bisa diabdikan ya. Karena dari koordinasi kita dengan yang nanti akan menjadi lahan KKN itu adik-adik semua itu sangat ditunggu ya, sangat ditunggu perannya di sana ya, sesuai dengan visi universitas maupun fakultas bahwa kita melalui keilmuan kita bisa diharapkan menjadi agen perubahan. Sehingga ini nanti juga yang ditunggu-tunggu ini oleh wilayah desa maupun PRM di lingkungan yang kita tuju ini nanti sebagai agen ya untuk bagaimana kita bisa berkiprah sehingga bisa membawa perubahan ya, terutama perubahan yang lebih baik ya. Sehingga pesan saya pada adik-adik, mari
nanti kita inventaris apa-apa yang potensi ya, yang potensi kita bisa buat ya, misalnya nanti akan membentuk, karena kita di bidang kesehatan ya, misalnya wadah klub kesehatan Islami ya, atau nanti membuat suatu event yang bermanfaat ya, atau membuat suatu komunitas ya, komunitas sehat Islami gitu misalnya. Nah, ini harapan PRM maupun desa maupun kelompok masyarakat itu seperti itu. Ya, sehingga adik-adik semua nanti mari kita bersama-sama dengan desa, dinas kesehatan dan ranting maupun cabang Muhammadiyah, nanti kita keluarkan semua kemampuan kita untuk membangun persyarikatan kita. Saya kira demikian, Pak Alis, Bu Betty, Pak Fahrun dan Pak DJM ya, DJM Pak Fahrun ya, yang nanti akan memandu atau mengendalikan ya jalannya kegiatan ini. Ya, semoga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Sekali lagi selamat dan mari kita tunjukkan UMS yang sebenarnya, karena orang melihat bahwa UMS itu adalah adik-adik semua yang nanti akan di lapangan ya, sehingga ini penting bagi kita untuk menunjukkan jati diri UMS yang sesungguhnya dalam mengabdi pada masyarakat. Saya kira demikian ya, terima kasih, selamat ya menerima semua pembekalan dan insya Allah akan menjadi pedoman yang akan kita lakukan 2 minggu ya, 2 minggu masing-masing kelompok di bulan Juli maupun Agustus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian pedoman teknis dan sistem KKN IPAIK yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Ali Setiadi. Pada Pak Nur Ali kami persilakan. Saya bisa didengar, Mbak. Pelan itu Pak, kurang terdengar. Kalau ini sudah bisa terdengar? Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu secara maya, bertatap maya pada sosialisasi ini. Yang kami hormati Bu Dekan Etika, Bu Umi, yang kami hormati Bu WD1, Bu Isabati, Bu WD2, Bu Eni, kemudian Pak Fahrun, buat jaminan mutu fakultas, Bapak Ibu Kaprodi, struktural FIK, dan Prodi, termasuk panitia KKN IPAIK pada tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali dari mahasiswa yang berkenan hadir pada sosialisasi secara daring kali ini. Yang saya atau yang kami banggakan dan kami cintai mahasiswa FIK yang hadir pada kali ini maupun yang nanti hadir delay. Nah, mungkin beberapa untuk gelombang, karena untuk gelombang 2 itu sebagian mahasiswa yang gelombang 2 berada di rumah sakit. Jadi nanti bisa mengikuti sosialisasi ini pada record atau rekaman. Bapak Ibu sekalian, saya kali ini langsung ke adik-adik mahasiswa. Izinkan saya akan lakukan share screen pada PowerPoint yang materi. Untuk hari ini adalah sosialisasi buku pedoman panduan KKN IPE tahun 2020. Adik-adik sekalian, 2 tahun kita menghadapi pandemi, di mana KKN yang kita lakukan
kita melakukan secara virtual. Namun kakak tingkat kita yang telah ada di atas adik-adik telah melakukan KKN IPA ini sejak tahun 2018 dan 2019. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah pada nama Allah, kita pernyataan Pak Presiden kita kemarin, Pak Jokowi mengatakan bahwa 99% masyarakat Indonesia telah terbentuk antibodi. Dan alhamdulillah kita akan melakukan KKN IPA ini secara daring. Nah, apa sih sebenarnya KKN IPA? Adik-adik sekalian, interprofessional education adalah pendidikan di mana kita semua sebagai nakes, tenaga kesehatan nanti lulus adalah sebagai nakes, baik itu keperawatan, kesehatan masyarakat, isolasi, dalam undang-undang itu, maka akan bekerja secara interprofesional, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu pada saat pendidikan inilah saat yang paling bagus untuk belajar antar profesi. Idealnya itu adalah juga ada kedokteran, ada farmasi, dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang interprofesional. Namun kita tidak bicara ideal, kita bicara yang ada di FIK dahulu, maka kita memiliki 4 prodi yang kemudian ada pembelajaran interprofesional. Nah, di dalam melakukan pembelajaran interprofesi di FIK, di sana ada warna AIK kemuhammadiyahan, di mana kita semua berada di pendidikan Muhammadiyah. Tentu yang pertama mengenal akan Muhammadiyah, yang kedua adik-adik bisa sangat diharapkan mengimplementasikan ke-al-islaman dan ke-Muhammadiyan bersama dengan masyarakat, Nanti kita akan jelaskan. Oke, suara saya masih terdengar, Mbak Mif? Ampun, guys. Agak nggak Masih, jelas. Pak. Atau mungkin didekatkan, Pak, mic-nya. Ini sudah tak dekatkan, tak pegangi. Sampun? Nggih. Sampun nggih. Jadi beberapa hal dalam buku pedoman itu secara garis besar. Satu, konsep KKN IPA AIK, kedua, pengelolaan, pembimbingan laporan penilaian, dan MPKM serta KKN. Jadi karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah memasuki MPKM, maka di KKN IPA ini kita juga merespon bagi mahasiswa yang mendapatkan kesempatan MPKM di Kemendikbud. Nah, di sini saya nggak akan panjang lebar, tadi intinya sudah kami sampaikan tadi bahwa kurikulum pendidikan tinggi didorong untuk mencetak sumber daya manusia yang berorientasi pada keilmuan, kebutuhan masyarakat. Kemudian ada yang baru adalah tentang kebijakan MPKM yang perlu dipandang sebagai salah satu ikhtiar sistemik agar dunia pendidikan melahirkan manusia yang unggul. Kalau merujuk dari visi misi universitas, kemudian kita turunkan menjadi visi misi fakultas, itu kira-kira. Nah, maka FIK memiliki cita-cita luhur untuk memberikan bekal keterampilan berkehidupan tersebut dengan berbagai metode baik secara kurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam visi fakultas, selain menjadi agen perubahan dalam keilmuan kesehatan, namun termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyan yang ada pada diri lulusan dari FIK. Nah, pada dasarnya KKN IPA AIK dimasukkan untuk mewujudkan tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan UMS. Maka di dalamnya termasuk memajukan persyarikatan Muhammadiyah melalui kerjasama Ortom dan AU. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saya minta maaf karena ini
saya diberi kesempatan untuk berbicara di salah satu seminar nasional berbahasa Inggris di Kementerian Bangkok, Kementerian Thailand, sehingga saya berada di bandara. Gitu. Semoga saya tetap membawa nama UMS dan FIK di Bangkok. Jadi jangan khawatir, saya tetap membawa nama adik-adik dan Bapak Ibu sekalian di dunia lain. Nah, untuk organisasi pelaksana saya skip aja, nanti saya kirim aja. Yang pasti tadi sudah disampaikan ada koordinator, gitu. Saya ditunjuk menjadi koordinator tim task force bersama dengan tim task force dari Prodi, ya, pelaksana lapangan 4 Prodi. Saya akan lanjut. Kemudian di pelaksanaannya nanti ada yang namanya tim pembimbing lapangan. Tim pembimbing lapangan itu terdiri dari 3. Tim pembimbing lapangan dari dosen, kemudian pembimbing lapangan dari ranting Muhammadiyah, dan pembimbing lapangan dari desa. Dari desa itu oleh Bidan Desa. Saya perlu sampaikan, barusan dapat kabar bahwa izin dari Pemda Sukoharjo terkait KKN sudah disetujui berkasnya. Kita tinggal mendapatkan surat. Setelah surat itu dapat, maka kita akan susulkan surat itu ke ke Dinas Kesehatan Sukoharjo, kemudian ke kecamatan dan desa setempat, termasuk ke PRM dan PCM. Untuk pembimbing dosen, nanti mendampingi mahasiswa dalam proses KKN, membantu dalam mendapatkan tempat bersama dengan panitia, sebagai mitra dan sebagai partisipator dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ada pembimbing lapangan ranting Muhammadiyah, adik-adik sekalian. Jadi nanti konsepnya, setiap kelompok akan berada di ranting Muhammadiyah yang ada di per desa. Misalnya contoh kelompok A berada di ranting Muhammadiyah Gonilan misalnya, maka kelompok itu tinggal di sana bersama dengan PRM-nya. Maka PRM nanti membimbing, mendampingi dalam mencapai proses tujuan, kemudian membimbing dalam menjamin kehadiran, keaktifan, dan pencapaian keluaran kegiatan. Adik-adik dibimbing, enggak cuma bimbingan. Bimbingannya termasuk nanti adik-adik jangan sampai ojo kaget kalau nanti akan dikandani, diseneni, kalau pakaiannya enggak, kalau misalnya pakaiannya tidak Islami akan ditegur. Kemudian kalau nanti ada yang merokok, tentu akan ditegur PRM. Itu Anda akan mendapatkan itu. Kemudian kalau nanti goncengan laki-laki perempuan pasti akan ditegur. Ini adalah bagian dari kita mengimplementasikan AIK ke Muhammadiyah. Karena di dalam kelompok itu, di dalam tiap-tiap kelompok yang putra, yang putra itu ada 2. Jadi tidak ada istilah sebenarnya putra dengan putri berboncengan, tapi putra dengan putra karena sudah ada temannya. Nanti yang putri dengan putri baru kalau kemudian ada kunjungan oleh PRM. Kemudian untuk pembimbing lapangan desa adalah tenaga kesehatan tingkat desa yang ditunjuk oleh Puskesmas. Setelah surat dari Pemda nanti bisa di-download, disampaikan ke Kaddinkes Sukoharjo, maka Kaddinkes akan membantu kita kepada Puskesmas Baki dan Puskesmas Kartosuro begitu untuk dibantu untuk mendapatkan nama-nama tenaga kesehatan desa yang ditunjuk di dalam mendampingi adik-adik KKN. Ini tanggung jawab dan tugas adik-adik sekalian, saya skip aja. Kemudian termasuk di dalamnya kita tidak hanya dengan PRM, namun juga dengan dukungan dinas dan Puskesmas. Jadi kita kolaborasi antara fakultas akademik, kemudian dinas kesehatan, dan juga wilayah setempat. Dan termasuk PDM, PCM, atau PRM. Nah, nanti kegiatannya apa adik-adik sekalian? Kegiatannya adalah pertama pengumpulan data dan analisis situasi, keadaan desa, kemudian keadaan masyarakat, sosial budayanya seperti apa,
Kemudian setelah itu mengidentifikasi berdasarkan data yang dikumpulkan, dianalisis dan merumuskan masalah. Kemudian menentukan prioritas. Menentukan prioritasnya itu nanti berdasarkan urgensi, dampak, kemampuan, dan keperluan dana. Maka pemilihan dari penentuan prioritas adalah mana yang memiliki urgensi nilainya paling tinggi, dampaknya paling tinggi, kemampuannya paling mungkin dilakukan, dan kebutuhan dana gitu yang paling memungkinkan. Jadi belum tentu ya, bisa jadi ada 4 penanganannya tapi hanya 1 yang bisa dilakukan. Maka itu tidak masalah dari sekalian. Baru 1 yang bisa dilakukan. Harapannya next KKN tahun depan dilakukan oleh kandidatnya, kemudian bisa melakukan kegiatan yang belum terlaksana. Bisa jadi begitu. Nah, plan action-nya apa adik-adik sekalian? Nanti di lapangan adik-adik itu menentukan 2 kegiatan, 2 analisis. Yang pertama, analisa tentang AIK Muhammadiyah di tempat. Misalnya contoh nih, saya dulu pernah menjadi pembimbing di Wonosobo, Boyolali. Dulu identifikasinya adalah TPA yang lama tidak hidup. Jadi anak-anak tidak ada yang mengaji karena TPA-nya tidak jalan. Maka prioritas itu menjadi dilakukan oleh kelompok bimbingan saya dulu, yaitu mengaktifkan TPA. Jadi ada yang di sana, ada yang diajari, yang sudah bisa menghafal surat-surat lebih banyak dan bisa membaca lebih baik, itu nanti ditunjuk menjadi gurunya lah, guru bagi adik-adik kecil yang ada di lingkungan itu. Dulu begitu. Nah, tentulah tiap-tiap tempat berbeda. Nanti kaitannya ini berkomunikasi, berdiskusi dengan PRM ya, pengurus ranting Muhammadiyah setempat. Karena tentu banyak masukan-masukan dari beliau. Kemudian yang kedua adalah tentang kesehatan. Jadi identifikasi bisa dengan kuanti atau kuali, begitu paling mana yang paling memungkinkan dilakukan antar kelompok, tentu variasinya berbeda. Di bidang kesehatan apa? Kalau dulu masih ingat waktu COVID-19, satu mahasiswa yang online dulu ya, dia ada diabetes, ada COVID, ada hipertensi, kemudian ada kelompok yang menentukan prioritasnya adalah COVID-19. Ada yang menentukan prioritasnya adalah hipertensi. Maka itu nanti secara diurutkan mana urgensinya paling tinggi dan lain sebagainya, maka diambil menjadi prioritas untuk melakukan apa nanti akan dilakukan. Nah, sekarang tentang laporan adik-adik sekalian. Jadi laporannya untuk kali ini adalah laporannya berbasis outcome based education, pendidikan berbasis outcome. Jadi laporannya adalah bentuk artikel publikasi pengabdian masyarakat yang disusun pada akhir. Nah, publikasi ini sedang kita persiapkan di bulan Agustus, ada seminar nasional pengabdian dan penelitian. Nah, kami berharap, jadi kami panitia bahkan mewajibkan artikel ini harus ikut konferensi itu, dan mahasiswa secara berkelompok ya, tentu ketua first author-nya ya, penulis utamanya tentu nanti yang melakukan yang menyampaikan di dalam presentasi ilmiah pada konferensi. Nah, artikel publikasi itu akan dipublikasikan dalam proceeding nasional. Nah, sebelah kanan ini kira-kira lah ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan nah, untuk lampiran-lampiran ini adalah lampiran-lampiran yang perlu ditambahkan sebagai bukti lah ya, sebagai bukti bahwa artikel publikasi yang ditulis di atas adalah artikel publikasi yang dilakukan pada saat KKN IPE. Itulah kira-kira. Jadi tentu catatan harian, jurnal itu ya tidak dipublikasikan. Nah, berikutnya nanti petunjuk teknisnya seperti apa, tentu laporannya adalah kelompok yang dikumpulkan paling lambat 1 minggu ya. Ini yang gelombang 1 30 Juli. Nanti yang gelombang 2 tentu tanggal 6
plus 1 minggunya. Kan kalau tanggal 23 yang gelombang 1, maka di 30 Juni. Jadi formatnya seperti biasa, ya, A4 dan sebagainya. Ada di buku pedoman. Nah, adik-adik sekalian, kali ini bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah model pembobotan, adik-adik sekalian. Jadi mahasiswa yang lengkap komponen pembobotannya akan lulus dan mendapatkan sertifikat yang berbobot 250 life skill. Nanti komponen persyaratannya akan diunggah ke tautan yang akan disediakan, kemudian akan dinilai kelengkapannya oleh pembimbing. Kalau sudah lengkap, maka dinyatakan sudah apa saja komponennya. Komponennya yang pertama adalah kehadiran minimal 80% yang ada di presensi. Kemudian ada identifikasi masalah kesehatan yang di lokasi kelompok, nanti diupload, ya, merencanakan program, ada perencanaan programnya, implementasinya seperti apa, semua ada buktinya, begitu. Kemudian perilaku, sikap, dan keterlibatan kerjasama selama pelaksanaan. Yang keenam, mengumpulkan catatan harian. Yang ketujuh, laporan kegiatan dalam bentuk publikasi. Yang kedelapan adalah membuat press release kegiatan berkelompok. Ini membuat press release kegiatan, kami bermaksud setiap kelompok yang melakukan kegiatan ini akan kita publikasikan pada website Fakultas Ilmu Kesehatan atau website KKN IPE supaya terekam dan terrekod dengan baik setiap kegiatan KKN IPE. Sekarang kan sudah zaman IT ya, maka IT kita kuatkan. Yang ke-9 adalah video dokumenter berkelompok. Jadi 2, 3, 4 itu kira-kira kan kelihatan pada laporannya ya. Nanti kan kelihatan di sana. Kalau sudah dinyatakan ada, ya sudah komponennya ada, berarti sambung oke. Kemudian perilaku keterlibatan kerjasama, nanti penilaian dari RM ada, yaitu sebagai syaratnya itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Bagaimana dengan mahasiswa yang mengikuti MBKM? Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan MBKM Kemendikbud dan MBKM yang disahkan atau disetujui oleh Prodi, begitu, itu dapat dikonversi ke KKN IPE. Jadi dia nggak ikut KKN IPE, boleh. Tapi untuk mendapatkan kelulusannya ada satu yang kurang, yaitu tentang kegiatan AIK. Maka di dalam buku pedoman itu sudah dirincikan yang pada intinya adalah mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan AIK di tempat di mana dia melakukan MBKM. Nanti bersama dengan pembimbingnya. Seumpamanya di tempatnya nggak ada PRM, Pak, di tempat saya nggak ada PRM ini, di desa ini, di sekolahan ini misalnya, begitu, di tempat ini, maka bisa di desa sebelah untuk berkomunikasi dengan PRM, menyampaikan, maka di situ ada skill kula nuwun, atau menyampaikan keinginan, ada skill membuat surat ya. Soalnya ada skill hidden skill yang dalam komunikasi, dalam apa kepada kemudian nanti melakukan apa di sana, melakukan kegiatan ke AIK yang harus dilaporkan begitu. Laporannya seperti apa? Untuk yang ber-MBKM laporannya adalah ada cover, lembar pengesahan dari pembimbing dan diketahui oleh pimpinan ranting, pendahuluan dan tujuannya apa, metode kegiatannya seperti apa, atau narasi diceritakan, kemudian dokumentasi foto atau video ini harus ada karena untuk membuktikan bahwa benar-benar melakukan kegiatan itu, dan presensi daftar hadir siapa yang mengikuti. Nah, ini kira-kira terkait MBKM. Kemudian kita nanti lampirannya itu ada lampiran-lampiran agenda kegiatan, nanti catatan harian individu, itu ini adalah nanti cover pada artikel publikasi ya, ini cover sebagai bukti bahwa mahasiswa ini, kelompoknya ini, pembimbing lapangannya sampun sudah tahu akan seperti laporannya, begitulah, supaya jangan sampai pembimbing tidak tahu, ya, pembimbing PRM tidak tahu, tapi sudah dinyatakan sudah lulus, nah, nanti kan tidak bagus. Secara etika kan tidak boleh. Secara etika bahwa yang
dibuat, sudah disetujui oleh dosen pembimbingnya, sudah disuwun ke ACC kali PRM tempatnya, dan oleh bidan desa atau koordinator desa yang nanti ditunjuk di lapangan. Ini adalah presensinya. Nanti adik-adik harus melakukan presensi dan akan ditandatangani oleh pembimbing laporan PRM-nya, pembimbing lapangannya oleh PRM. Rajin apa enggak, datang apa enggak, lah ini akan dicentangi nanti oleh PRM pada evaluasi. Ini tadi komponen ya, komponennya. Nah, adik-adik sekalian, ini akan saya sampaikan sedikit tentang KKNIB ini akan didokumentasikan dalam sistem informasi. Sebenarnya webnya itu KKNIB AIK, tapi memang tadi sudah saya sampaikan di chat, belum bisa kita masukkan di linknya WMS gitu. Maka kita kita hidupkan pada link di luar, pada saatnya yang tepat akan kita masukkan di dalam WMS. Karena untuk memasukkan modulnya ini harus berada di dalam jaringan WMS. Nah, nanti ada dua deh, bagi mahasiswa yang NIM-nya sudah terdaftar. Kali ini yang sudah saya input adalah gelombang 1. Gelombang 1. Kalau sudah ada yang karena gelombang 1 NIM-nya sudah saya inputkan, maka masukkan NIM. Password-nya adalah AS. Ini password default-nya adalah AS. A dan S. Kemudian pilih sebagai mahasiswa, kemudian klik login. Nanti akan masuk, akan masuk untuk meminta email validasi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bagi mahasiswa yang belum terdaftar. Bagi mahasiswa yang belum terdaftar, maka silakan klik register new member, masukkan email UMS, masukkan NIM mahasiswa, buat password, nanti akan saya praktikkan. Nah, adik-adik sekalian, kita masih mempunyai timeline berikutnya. Hari ini adalah sosialisasi, kemudian kita akan ada pembekalan kira-kira tanggal 18. Ini timeline ya, bisa, tapi harapannya tidak berubah, tapi ini yang sudah dilakukan. Kemudian nanti ada pengantaran surat, ada pelepasan, kemudian ada penyerahan di pendopo. Ini yang gelombang 1, nanti berikutnya gelombang 2 dan selesai. Nah, saya kira itu sedikit sebelum saya untuk diskusi terkait. Saya akan mempraktikkan kalau itu saat adik-adik klik ke ums.pastrans.id ini memang maka di sini akan ada informasi info kelompok dan pembimbingnya. Nanti kalau ada perubahan kelompok dan perubahan pembimbing akan diupdate oleh panitia. Sekretariat panitia untuk mengupdate yang ada di sini. Nanti adik-adik silakan klik itu bisa. Kemudian sekarang kita praktekkan. Tadi yang pertama adalah NIM-nya sudah saya daftarkan. Ini ada, saya tadi bikin. Misalnya contoh ini, NIM 31001. Password-nya AS. Default-nya AS. Nah, kemudian klik sebagai mahasiswa. Kemudian klik sign. Dan nanti akan masuk di sini. Wajib memasukkan email UMS. Password-nya silakan di password. Nah, untuk password harus mengundung huruf kecil dan huruf kapital. Misalnya kapitalnya itu saya bikin N besar, dia akan kecentang, kecilnya misalnya kecil-kecil, hijau kecentang kanan, ada angkanya, ya misalnya ada angka karena minimum 8 karakter, karena ini sudah 3 kurang 5, saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau sudah lengkap sesuai, maka sebelah kanan akan hijau semua. Di pertamanya N besar, ada 3 huruf kecil, ya. Kemudian ada 5 angka. Nah, ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, nanti change password. Klik change password. Nah, sekarang kalau sudah change password, sekarang masuk di sini. Apa tadi passwordnya? Saya
tadi besar 2, 3, 4, 5. Saya masuk sebagai student. Sign in. Nah, ini tidak bisa langsung, Dek, tapi adik-adik harus memasukkan email tadi. Emailnya harus dimasukkan. Maka ini untuk mahasiswa yang sudah kami masukkan emailnya. Kebetulan kan adik-adik kan menggunakan ini ya. Emailnya menggunakan NIM dan @UMS.ACID, maka nanti dicek di Indonesia. Nah, berikutnya mahasiswa yang belum kita inputkan. Nah, kalau belum, nanti klik register new membership, klik saja emailnya. Tolong diusahakan wajib emailnya email UMS ya di sini. Email UMS. Kemudian nanti username-nya silahkan, tapi wajibnya NIM. Supaya NIM dan emailnya sama. Jadi usernya adalah NIM, emailnya NIM @student.UMS.ACID. Nah, ini passwordnya silakan. Ini kreasi. Yang terpenting passwordnya tadi terserah. Kemudian klik register. Saya contoh ya, saya membuat misalnya saya bikin emailnya ini. Saya bikin emailnya ini. Saya ngawur ya, karena nggak ada email ini sebenarnya. Ya, saya email ini. Kemudian NIM-nya saya ketik sama, password saya bikin gampang tadi, saya AS, ya. Saya register. Nah, ini mahasiswa sudah ada. Kalau sudah ada, dia ditolak oleh sistem. Ya. Kalau sudah ada, akan ditolak oleh sistem. Kalau nanti ada apa-apa, silakan melakukan kontak ke nomor WhatsApp yang ada di akan saya berikan di dalam website Patran ini nomor-nomornya. Nanti untuk yang fisioterapi menghubungi siapa, PA-nya siapa, yang kesehatan masyarakat siapa, yang ini siapa, untuk menanyakan sistem ini. Karena kemarin sudah kita bagi admin per prodi. Begitu adik-adik sekalian, terima kasih Bu Bu Dekan, Bu Wakil Dekan, dan semua jajaran, Bapak Ibu Kaprodi, Struktural Prodi, dan Bapak Ibu sekalian, termasuk mahasiswa yang kami cintai. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alis. Ini sesi diskusi sekalian, ada yang mau ditanyakan untuk mahasiswa atau wali muridnya, wali mahasiswanya, orang tua? Monggo yang akan bertanya, silakan. Nanti kita sampai jam 14.00 nggih. Saya tak masuk gate. Bisa bertanya melalui chat atau langsung dibuka mic-nya dan silakan bertanya. Link kehadiran ada nggih? Sudah di-share. Silakan Mbak Nur Ayu Sekar. Ya, permisi Pak, izin bertanya. Oke. Nah, waktu pendaftaran itu pas di email kan menggunakan email UMS. Namun ada salah ketik Pak, satu angka gimana ya Pak? Pas di update profil nggak bisa diubah. Oh iya, nanti langsung nggih, menghubungi nomor yang nanti saya cantumkan di situ ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang ada di Platon nanti prodinya apa, kontak ke sana. Oke. Ini hari ini sosialisasi. Betul. Terima kasih Mbak Nur Ayu, ini udah dicatat. Oke. Ada yang mau bertanya? Mbak Nur Ayu sekarang gelombang pertama berapa Mbak Nur Ayu? Gelombang 1 ya? Iya Pak, gelombang 1. Oke. Tenuwun. Monggo. Baik. Yang ingin bertanya bisa
menulis di chat atau mengacungkan tangan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa langsung ke materi berikutnya terkait keakademikan dan keuangan. Gitu. Saya kira itu. Monggo dari MC silakan. Terima Cukup kasih Aisyah, Pak. Ya? Terima kasih Pak Nur Alis atas penyampaiannya. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Wakil Dekan 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Faiza Betty Rahayuningsih, MKes. Kepada Ibu Faiza Betty kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu MC, Mbak Miftah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu Wali Mahasiswa, para mahasiswa dan panitia KKN IPE yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, kami akan mencoba, tadi banyak hal ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Alis. Pada dasarnya sama yang dijelaskan dengan Pak Alis. Nanti kalau kurang atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akan mencoba share. Bapak dan Ibu, berikut kami sampaikan mengenai panitia KKN IP AIK FIK tahun 2022. Panitia terdiri dari 29 personil, di mana ada Bu Umi Budi Rahayu sebagai dekan, Bu Faiza Betty Rahayuningsih saya sebagai WD1, kemudian Pak Nur Alis WD3, Pak Fahrun Nur Rasid sebagai KJM, dan Bu Eni sebagai WD2. Pak Pramudia Niko Kaprodi Gizi, Pak Dr. Arif Widodo sebagai Kaprodi Keperawatan, Ibu Yuli Kusumawati sebagai Kaprodi Kesmas, Pak Farid Rahman ini sebagai Kaprodi Fisioterapi, Bu Finami Yulian sebagai Kaprofesi Keperawatan, Pak Wijianto sebagai Kaprofesi Fisioterapi, Pak Aan Sofyan, Niko Panitia dari Gizi atau dari unsur dosen Gizi, kemudian Bu Adisti Ros, Niko dosen keperawatan, Bu Kusuma Estu, ini dosen kesehatan masyarakat, Pak Wahyu dosen dari fisioterapi, Bu Kartinah dari profesi keperawatan, Pak Arin Supriyadi dari profesi fisioterapi, Pak Aris Yunanto Niko Kepala TU-nya FIK, Budian Kepala Administrasi FIK, Bu Nur Faridah Niko Bendara FIK, Pak Sriono juga Bendara FIK, Bu Utami Amalina Niko unsur panitia dari TU FIK, Pak Perwadi TU FIK, Bu Fitri Tia Ayu TU FIK, demikian juga dengan Pak Nur Holid, Bu Rohimawati, Pak His, Ibnu Fanani, dan Bu Susmiarti. Jadi ini susunan panitianya, Bapak dan Ibu dan mahasiswa. Kalau ada kendala atau permasalahan di KKN IPE, nanti bisa berkoordinasi atau melaporkannya kepada panitia-panitia yang ada di sini. Periode pelaksanaan KKN IPE AIK ini ada 2 periode. Periode 1 di tanggal 11 sampai 23 Juli 2022 untuk prodi Kesmas dan fisioterapi. Terus periode yang kedua itu 25 Juli sampai 6 Agustus 2022 untuk prodi gizi dan keperawatan. Bapak dan Ibu dan mahasiswa, di dalam kalender akademik ada tanggal tertera di situ libur semester. Jadi ada libur semester di tanggal 29 dan 30 Juli. Sehingga mohon nanti mahasiswa bisa
menyesuaikan begitu bahwa nanti dosen dalam tanggal tersebut 29 sampai 30 Juli tersebut tidak diwajibkan untuk supervisi, sehingga mohon nanti untuk mahasiswa untuk bisa menyesuaikan diri untuk konsultasinya selain tanggal 29 sampai 30 Juli tersebut. Namun untuk mahasiswa nanti bisa menyesuaikan diri karena di tanggal 29 sampai 30 Juli itu adalah libur semester. Sedangkan pelaksanaan KKN IPE itu untuk gelombang 2 gizi dan keperawatan ada di tanggal 25 Juli sampai 6 Agustus. Sehingga kebijakan dari fakultas untuk tanggal tersebut bisa diganti libur semesternya di tanggal 8 dan 9 Agustus. Begitu. Jadi tetap ada libur semester, namun untuk mahasiswa nanti akan diganti di tanggal 8-9 Agustus 2022. Untuk edarannya nanti akan kita kirimkan kepada mahasiswa untuk diketahui oleh wali mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu, saya coba akan share untuk pedoman KKN IPE. Sekedapnya. Sudah tampak nih. Baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai tanggung jawab pembimbing, panitia, terus kemudian mahasiswa peserta. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa. Dinilainya di bagian mana begitu. Jadi nanti dalam aplikasinya begitu, nanti mahasiswa diminta untuk mempelajari buku ini, mempelajari buku panduan yang sudah kami share di pesan di Zoom. Nanti akan kita kirimkan juga filenya, begitu. Kami kirimkan di WhatsApp grup mahasiswa. Jadi ini tadi agenda kegiatannya sudah disampaikan oleh Pak Alis. Di sini ada tanggal-tanggalnya. Nanti mohon bisa diamati, dilihat. Nanti mahasiswa itu ada form-form yang perlu diisi, begitu. Mahasiswa untuk harian perlu melaporkan berupa catatan harian individu kegiatan KKN IPE AIK. Jadi mahasiswa nanti ngeprint lembar ini untuk bisa dilampirkan dalam laporannya. Catatan harian ini diketahui oleh pembimbing lapangan. Bisa oleh dosen maupun oleh PRM yang ada di sana. Satu orang aja yang tanda tangan. Baik. Terus yang berikutnya ada cover dan sebagainya, nanti bisa dipelajari. Halaman pengesahan. Terus kemudian presensi. Nah, ini mahasiswa wajib tanda tangan di presensi mahasiswa KKN IPE ini. Jadi ada tulis saja di situ nama mahasiswa, NIM-nya, kemudian tanda tangan di hari ke-1, hari ke-2, 3, 4, dan seterusnya sampai hari ke-13. Jadi total untuk KKN IPE ini adalah 13 hari. Nanti diketahui oleh pembimbing lapangan atau PRM. Dan ini Ibu sampaikan tentang penilaian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Alis, itu tentang formulir penilaian isinya apa saja. Mahasiswa diharapkan bisa ngeprint formulir penilaian ini untuk dinilai oleh pembimbing lapangan atau dosen, dosen FIK yang jadi pembimbing begitu. Dosen pembimbing akan nyentang-nyentang pada 9 komponen ini. Jadi komponen pertama itu kehadiran minimal 80%, mengidentifikasi masalah kesehatan di lokasi kelompok, bila ya akan dicentang ya, merencanakan program untuk menyelesaikan masalah dari hasil identifikasi, jika iya maka dicentang ya, jika tidak maka dicentang tidak, implementasi program yang direncanakan, jika ya nilainya 1 itu dicentang di sini, jika tidak nilainya 0, perilaku, sikap, keterlibatan, dan kerjasama selama pelaksanaan KKN IPE
ya atau tidak gitu. Mengumpulkan catatan harian, laporan kegiatan dalam pembentukan artikel publikasi, press release kegiatan berkelompok, dan video dokumenter. Nah, ini nanti mahasiswa ngeprint lembar ini untuk dinilai oleh pembimbing dari kampus. Begitu. Hasilnya akan ditotalkan dan mempunyai nilai akhir total dikalikan 100 dibagi 9. Jadi nanti dalam rentang 0 sampai 100 nilainya. Tadi nanti untuk teknis pelaksanaan KKN IPS sudah dijelaskan ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang ini kok. Nomor G ini. Dosen pembimbing memberikan rekomendasi pengajuan proposal untuk kegiatan sponsorship yang tidak mengikat terhadap kegiatan KKN tersebut. Jadi, mahasiswa boleh mencari sponsorship, tetapi dengan syarat tidak mengikat terhadap kegiatan KKN tersebut. Jadi misalnya saat pelaksanaan begitu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kan sudah tahu nih, dari mulai hari ini sampai insya Allah 2-3 hari lagi itu akan siap untuk Excel untuk pembimbingan. Jadi desa apa nanti dibimbing oleh siapa begitu nggih. Nah, di situ para mahasiswa sudah bisa mencari sponsorship sampai ke pelaksanaannya saat besok di tanggal yang sudah ditentukan untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi monggo mahasiswa juga bisa mengupayakan pengajuan proposal sponsorship untuk kegiatannya. Mahasiswa sudah boleh dipersilakan untuk mengenal daerahnya mulai 3 hari dari hari sekarang. Jadi monggo kalau mau jalan-jalan ke sana, kemudian kalau surat ke PRM kami sudah siap, monggo nanti bisa jalan-jalan ke sana dan mulai berkenalan. Berkenalan mengenal lingkungan yang ada di sana. Kemudian bisa mulai bertanya-tanya kegiatan atau permasalahan apa yang mungkin bisa dilakukan atau diselesaikan di sana. Begitu. Baik, untuk pemondokannya begitu nanti akan dikoordinir oleh dosen pembimbing lapangan maupun oleh pembimbing dari PRM-nya. Tentu kalau mahasiswa nanti sudah memiliki tempat gitu ya, itu bisa dikonsultasikan ke DPL maupun PRM-nya. Layak tidak untuk sebagai pemondokan. Jadi kami harapkan pemondokan ini benar-benar aman ya. Keamanan ini bisa dinilai oleh mahasiswa sendiri dengan dikonsulkan oleh dosen pembimbing lapangan dan juga PRM-nya. Selain oleh pembimbing kampus, pembimbing lapangan dari kampus, begitu, di sini ada tim pembimbing lapangan dari pimpinan daerah cabang ranting Muhammadiyah. Tadi sudah dijelaskan mengenai tugas-tugasnya. Kemudian juga tim pembimbing desa. Nah, untuk tim pembimbing desa ini biasanya oleh bidan desa atau tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi mohon nanti mahasiswa juga bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan tingkat desa tersebut. Demikian penjelasan dari Ibu. Kiranya yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Dari mahasiswa atau wali mahasiswa? Baik, mungkin tambahan Mbak Miftah. Nanti kita akan sharekan nomor-nomor telepon dari panitia KKN IP kepada mahasiswa. Gitu nggih? Di chat belum ada pertanyaan nggih? Belum. Belum. Di sini ada dilarang berboncengan dengan lawan jenis.
Mahasiswa mohon bisa diperhatikan kalau ingin beli makan atau ke lokasi begitu, sebaiknya berboncengannya dengan sesama jenis saja, nggih. Kiranya ada pertanyaankah? Baik, izin bertanya Bapak Ibu, untuk KKN ini per individu ada biaya tambahan tidak selain sponsor yang sudah dijelaskan tadi Bu? Dari Mbak Rita Aprilia Widyasari. Untuk sponsor tadi itu kelompok bisa mencarinya nggih. Mencarinya misalnya pas tanggal besok pas ada kegiatan nasionalnya apa ya? Besok itu. Kedap saya lihat di kalender. Ya, di sini ada 30 Juli itu ada tahun baru Islam. Ada tahun baru Islam. Nah, ini kenapa kok tanggal 29 30 itu tidak jadi fakultas, tidak meliburkan begitu ya. Jadi mahasiswa kalau kami anjurkan tetap biasanya karena dengan pertimbangan karena di sini ada tanggal tahun baru Islam. Jadi biasanya di lokasi sendiri karena mahasiswa itu di tingkat ranting Muhammadiyah biasanya ada kegiatan masyarakat di situ yang biasanya ada tahun baru Islam, perayaan tahun baru Islam begitu. Jadi untuk tanggal 30 ini jadi kesempatan nih untuk mahasiswa untuk bisa misalnya diminta tolong untuk mengadakan acara begitu. Jadi nanti liburnya kita ganti di tanggal 8 dan 9 Agustus. Baik, tentang biayanya apa langsung oleh Bu Eni? Mbak Miftah? Iya, Bu. Oh, okay, baik. Bisa ditutup dulu itu atau? Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isabel. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan dari Wakil Dekan 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Purwani, SSI MSI. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Matur suwun Mbak Miftah, suara saya sudah kedengaran nggih? Sudah, Bu. Matur suwun, selamat datang nggih Bapak Ibu sebagai wali mahasiswa dan juga mahasiswa yang saya cintai. Jadi untuk kegiatan KKN IPE ini saya izin untuk share nggih biar nanti bisa dipahami bersama begitu. Mohon ini saya dijadikan host dulu nggih, kok enggak bisa share screen. Mas Aga. Mas Aga. Ya, disable. Sampun Mas Aga. Oh iya. Sampun kelihatan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Sudah. Sampun nggih. Baik. Jadi berkenaan dengan tadi ya pertanyaan dari Mbak siapa ya dari Mbak Rista atau siapa tadi di run chat tadi. Ya. Jadi untuk biaya KKN ini dari tahun ke tahun ya, dari kita periode KKN ini yang sudah keempat apa ketiga begitu. Jadi selama ini tidak pernah ada tarikan institusi UMS ke mahasiswa begitu ya, yang khusus ada tambahan biaya KKN begitu. Maksudnya langsung masuk ke institusi, itu tidak ada. Jadi untuk kegiatan KKN kali ini, biaya operasional KKN itu sepenuhnya berasal dari
mahasiswa yang sudah membayar mata kuliah life skill. Jadi sistem pembayaran SPP di mahasiswa itu kan sistem SKS ya. Jadi kalian kalau mengambil mata kuliah life skill ini tentunya di dalamnya ada mata kuliah KKN karena nanti nilai ini akan bergabung begitu. Nah, sebagian dari SKS untuk mata kuliah life skill ini dipergunakan untuk biaya operasional KKN begitu. Nah, peruntukannya itu untuk apa begitu ya? Jadi tentunya tidak mudah ya untuk menyelenggarakan KKN ini karena begitu rigid dan rumit, harus izin ke lokasi dan sekarang izin ke lokasi pun itu sudah harus lokasi-lokasi yang ada MOU-nya dan MOU ini membutuhkan energi sendiri begitu. Nah, ini tentunya digunakan untuk mengurus perizinan ke lokasi ya, baik dari tingkat Pemda ya ke kabupaten, kemudian ke kecamatan, kemudian sampai ke desa-desa maupun PRM PCM. PCM dulu kemudian PRM. Nah, selanjutnya itu digunakan untuk rapat koordinasi baik dari pihak internal, berarti ya nanti koordinasi di internal FIK sendiri maupun dari pihak internal ke eksternal. Jadi kita untuk menyamakan persepsi, kemudian mengundang dari pihak pembimbing lapang calonnya begitu, baik dari lahan yang nanti mewakili mungkin dari Pemda begitu. Nah, nanti ada rapat koordinasi ya. Dan ini dilaksanakan tidak hanya satu kali, jadi ada beberapa kali. Nanti rapat di tingkat internal pun melalui rapat persiapan, kemudian koordinasi ketika akan pembagian pembimbing, koordinasi dengan pihak lahan, kemudian nanti ketika mau pelaksanaan, dan terakhir nanti evaluasi. Selanjutnya adalah nanti ada biaya ke lahan, ya. Jadi ini sudah ada biaya baik itu ke Pemda maupun daerah ya, nanti mengikuti beda-beda ya. Jadi nanti dari Pemda sama daerah itu nanti kita mengikuti kalau memang itu ada cas yang semacam tiket ya. Jadi memang biaya yang sudah standar dengan undang-undang dari pihak daerah begitu kita akan bayar. Dan juga ada biaya pembimbing lapang ya, karena memang lapang itu membimbing dan ada biaya pembimbingan. Selanjutnya ada biaya pembimbing dari FIK ya, nanti ada supervisi pembimbingan untuk pengambilan data, itu nanti mungkin ada diskusi ya dengan kelompok maupun antar kelompok sendiri, mungkin nanti akan bisa didiskusikan begitu sehingga nanti dari pembimbing ada arahan ke kelompoknya. Kemudian ada subsidi. Nah, ini. Jadi sebenarnya selama ini ketika pelaksanaan luring ya di tahun-tahun lalu itu ada subsidi transport saja. Namun transport ini ternyata setelah dievaluasi itu tidak sepenuhnya keluar begitu. Artinya mungkin ada beberapa yang tidak mengambil jatah transport, ada beberapa yang iya begitu, hingga akhirnya diambil tengah-tengah. Ada beberapa sebagian subsidi itu dialokasikan untuk pemberangkatan ya. Jadi pemberangkatan itu kan mahasiswa ketika nanti butuh menginap ke lapang itu kan ubur rampenya banyak ya. Jadi ada yang membawa alat-alat untuk hidup di sana begitu. Kemudian apapun ya yang akan diambil nanti barang-barangnya bisa bisa dibantu ya untuk menghantarkan barang-barang untuk akomodasi di lahan begitu. Nah, tapi nanti dari sebagian itu nanti ya kalau tidak dilakukan itu digunakan untuk penginapan begitu. Subsidi ya bentuknya. Itu kemudian ada biaya sertifikat maupun kepanitiaan. Nah, ini rencananya ke depan itu nanti karena kita semakin muatannya itu ditingkatkan. Jadi untuk KKN itu luarannya adalah OBE, sehingga artikel publikasi dari laporan mahasiswa dan juga atas bimbingan dari dosen begitu disupport untuk submit begitu, sehingga nanti jika memang biaya subsidi dari transport kan mungkin karena dekat begitu sehingga tidak dipakai ya, tidak diambil begitu.
Ini nanti akan dialokasikan untuk subsidi ya, subsidi ke submit, karena submit itu ada biaya yang tentunya tidak murah begitu, tapi bentuknya subsidi. Artinya kalau biaya itu 100% ya hanya kita subsidi berapa persen ya nanti bisa dipakai begitu. Tapi sepenuhnya ini adalah biaya dari SKS ya, jadi tidak ada tarikan dari mahasiswa. Nah, berkenaan dengan tadi pertanyaan dari mahasiswa, apakah ada biaya yang dikeluarkan selama dalam pelaksanaan begitu ya? Jadi ketika pelaksanaan KKN tentunya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang butuh support dana. Ini tidak bisa ya diambilkan dari dana SKS, ini tidak bisa. Sehingga di di buku pedoman itu sudah dihimbau betul ya, mahasiswa pinter-pinter untuk mencari sponsor begitu. Jadi ini bagian dari kompetensi Anda. Jadi kompetensi Anda itu ya mampu untuk, karena Anda kan sudah aplikasi ke lapang ya. Jadi bagaimana Anda berlatih untuk membuat proposal hingga bisa menjaring dana begitu, hingga sepenuhnya kegiatan Anda itu disupport oleh sponsor begitu. Nah, ini sama ya, kegiatan KKN dimanapun juga sama seperti itu. Nah, kalaupun nanti ternyata tidak handal begitu ya untuk menjaring sponsor begitu, terpaksa mungkin ada beberapa pengalaman yang lalu itu ya mahasiswa iuran untuk menyupport kegiatan tersebut, tapi jarang. Mahasiswa pada pinter karena kegiatan di daerah-daerah itu banyak kok jaringan-jaringan untuk diambil sponsor ya, apalagi nanti dari PRM biasanya nanti diarahkan yang potensi-potensi nanti bisa dimintai sponsor begitu, dan nanti ada peluang-peluang dari Pemda ya. Begitu. Jadi itu mungkin penjelasan mengenai biaya KKN. Waktu selanjutnya nanti bisa digunakan untuk diskusi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya tutup dulu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait biaya KKN yang telah disampaikan oleh Bu Eni? Ada Bu. Oke. Bertanya di chat ini. Baik, ini ada yang bertanya, Mbak Tasya Karu ya, dari Kesmas. Bertanya, saat pelaksanaan KKN, terkait tempat tinggal, apakah nanti akan disediakan oleh desanya atau mahasiswa mencari kos secara mandiri? Baik. Nah, ini untuk penginapan begitu ya. Ini biasanya nanti ketika sudah pembagian kelompok, sebelumnya itu nanti mahasiswa survei lokasi biasanya. Ada perwakilan yang survei lokasi, dan nanti kita bantu ya untuk komunikasi dengan pihak sana. Itu ada beberapa yang memang mahasiswa itu mencari sendiri, ada juga tawaran dari PRM. Nah, nanti bisa dikomunikasikan Mbak Tasya ya. Mbak Tasya, nanti untuk penginapan bisa dikomunikasikan. Dulu pernah PRM itu mencoba mencarikan membantu begitu, tapi ternyata belum sesuai dengan keinginan kelompok begitu, hingga akhirnya kelompok mencari sendiri, tapi nanti dari pihak PRM itu biasanya membantu. Begitu Mbak. Nanti bisa berkoordinasi dengan panitia. Begitu Mbak Tasya. Nggih, wonten malih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Tasya. Sama-sama. Nggih, bisa raise hand kalau ada yang mau bertanya. Ini sepertinya lokasinya dekat ya. Jadi kalau dekat itu ada yang beberapa sepertinya dekat dengan UMS, sehingga mungkin dekat dengan kos-kosannya, sehingga tidak perlu kos begitu. Ada beberapa yang kemarin desanya hanya di seberang jalan, seberang jalan dengan UMS begitu. Ngadirejo, itu kan hanya wilayah selatan ya, Ngadirejo. Ada desa mana lagi itu? Ada beberapa yang dekat, Dek. Nggih, boten wonten? Sepertinya sampun cekap nggih.
Nggih, boleh nanti kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau bertanya perwakilan ya boleh ditanyakan ke kalau pembimbing mungkin belum menjawab begitu, bertanyanya berarti perwakilan mungkin nggih, perwakilan dari ketua atau koordinasi dari mahasiswa mungkin ada nanti bisa menanyakan ke pihak fakultas begitu. Begitu nggih, saya kira cekap Mbak Miftah. Terima kasih Bu Eni. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Belum saya tutup, berarti ini sudah tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan dari mahasiswa atau orang tua? Dari Mbak Fanggareza ada itu. Mbak Miftah, langsung saja unmute bisa Mbak Fanggareza. Baik Bu, mohon maaf untuk tidak on cam. Saya izin bertanya dan konfirmasi terkait kelompok itu kan yang di blok merah itu kebanyakan laki-laki ya. Nah, nama saya itu perempuan. Gimana? Atau memang begitu kelompoknya? Terima kasih. Nanti Ya, izin menjawab. Izin menjawab ya, Dep. Oke, ini maaf sekali. Jadi karena kemarin kita tidak melihat ya, nanti kita rubah. Kemarin dari sekretariat atau admin sekretariat itu melihatnya kan namanya ini kayak laki-laki. Jadi kami mohon maaf, nanti disampaikan kita rubah berarti nggak merah. Jadi yang merah itu sebagai pertanda laki-laki. Maaf ya, nanti kita inikan lagi. Oke. Ini ada Ika Husnul Khotimah, bisa di open mic. Ika Husnul Khotimah. Oh ini, saya Ika Husnul. Izin bertanya, jika rumahnya dekat lokasi KKN, apakah harus menginap di desa tersebut ataukah boleh pulang? Bagaimana Pak Alis? Oke, hati-hati sekalian. Pada prinsipnya ini adalah KKN IPIK ini adalah selain melakukan interpersonal education adalah mengenal PRM atau PCM, artinya mengenal Ortom di Muhammadiyah. Kemarin sudah kita bertemu dengan PRM, itu memang mereka sangat menyarankan kalaulah mereka tetap berada di walaupun dekat, tapi sebaiknya akan berada di PRM-nya, karena nanti akan ada komunikasi lebih banyak dan lain sebagainya, ada masukan-masukan, ada tukar pengalaman begitu. Itu masukan dari kami. Jadi kami memang mewajibkan meskipun dekat itu berkoordinasi dengan PRM untuk berada di sana. Begitu, Dek. Terima kasih Pak Ali. Ini tadi ada tambahan dari panitia. Tadi yang atas nama Fanggareza bisa dituliskan nama lengkap, NIM dan prodi. Nanti akan diperbaiki di sistem. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Raisen atau menulis di kolom chat? Sepertinya sampun tidak ada nggih, Mbak Miftah. Ya, apakah sudah tidak? Ini ada. Dina Nur Hanifah bisa open mic.
Nggih, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bapak untuk MBKM yang student exchange yang dari UMS itu belum ada sertifikat Bapak. Jadi itu apakah masih bisa nih Pak kalau misal tidak ikut KKN, dan juga mohon penjelasannya juga terkait tadi AIK-nya bisa diulang kembali penjelasannya Bapak, soalnya tadi sempat tidak jelas. Terima kasih. Mbak, ini yang MBKM dengan Kemendikbud ya? Beda Bapak, yang dari BKUI kerjasamanya. Oh, yang internasional. Nggih. Oh, yang internasional itu kan tidak ke masyarakat, nggih. Anu aja Mbak, nanti yang internasional hubungi saya sendiri ya. Kita harus tahu tidak semua MBKM kan kita respon, tapi kita lihat dulu seperti apa kompetensinya. Nanti kontak saya, WA saya aja supaya saya masukkan di grup MBKM ya Mbak. Bersama dengan ERSA. Bersama dengan ERSA. Di Kesmas ada ERSA Mbak. Gabung dengan Mbak ERSA. Kenal ya? Tidak kenal Bapak. Oh, tidak kenal. Tidak kenal ya udah, nanti WA saya biar saya masukkan grup. Nggih. Nggih, matur nuwun. Saya aja Mbak. Ada lagi? Ada yang bertanya ini Pak. Saya Fadila Firda, izin bertanya, kenang-kenangan untuk desa sudah ada dari kampus atau inisiatif kelompok masing-masing? Terima kasih. Bu Eni mungkin bantu menjawab nggih kaitannya ini. Ada yang bertanya tentang kenang-kenangan untuk desa, nggih? Nggih, Oh, Bu. yang kenang-kenangan untuk desa itu selama ini belum pernah ada itu? Tidak dia. Oh, inisiatif sendiri. Nggih. Sebentar. Oh, ini pertanyaannya. Nggih, baik. Tadi kan sampai dijelaskan, nggih, Mbak. Berarti alokasi yang biaya SKS dari panjenengan menika tidak untuk dialokasikan kenang-kenangan ya. Jadi kalau memang mau ada kenang-kenangan itu ya berarti dari kelompoknya begitu. Jadi tidak ada anggaran untuk kenang-kenangan ke desa begitu, Mbak. Mbak saya siapa tadi? Mbak Fadila ya? Mbak Fadila Firza. Makaten, Mbak. Boleh saya ikut membantu Bu sebelum saya izin live? Monggo Pak Alis. Ya, adik-adik sekalian, terkait kenang-kenangan, saya tidak bicara tentang barang ya, tapi kenang-kenangan yang terbaik saat kita berada di masyarakat adalah kenang-kenangan program. Kenang-kenangan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan teringat, oh ini dulu ada program penyuluhan, ini dulu ada program meningkatkan misalnya tentang gizi. Nah, itu adalah kenang-kenangan terbaik menurut saya bagi masyarakat. Cuma nanti kalau ada bentuk barang, tadi sudah disampaikan Bu Eni, yaitu namanya inisiatif. Artinya apakah pandel atau apa maksudnya ya, yaitu inisiatif, Dek. Gitu. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa nambahkan, nggih. Kemarin sudah dijelaskan juga kepada pembimbing begitu bahwa untuk mahasiswa KKN ini semisal ada permintaan dari lahan untuk misalnya yang membutuhkan dana besar begitu, sebaiknya dikonsulkan dulu dengan pembimbing yang dari kampus karena tidak semua kegiatan itu harus dengan dana besar. Jadi semisal pembuatan program, penyuluhan,
tentu kalian sendiri juga sudah bisa memperkirakan ya dananya begitu, dan tentu tidak keluar dana banyak karena untuk penyuluhan atau program itu kan kita hanya menyediakan model aja, misalnya sayuran atau pembuatan leaflet atau poster yang sederhana, begitu saja sudah bisa untuk penyuluhan. Tetapi konsultasikan lagi kalau itu butuh dana besar, misalnya di lahan misalnya minta dibelikan apa begitu ya, mohon nanti bisa konsul dulu. Ya, konsul dulu kepada pembimbing. Begitu. Terima kasih Bu Betty. Ada yang ingin bertanya langsung? Iya, sampun cekak kados Mbak Miftah. Iya, untuk Bapak Ibu orang tua dan mahasiswa, jangan lupa untuk presensi nggih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri nggih. Demikian Presensinya acara. hanya mahasiswa atau orang tua juga nggih? Orang tua juga Ibu. Linknya saya tadi untuk orang tua belum ketemu. Oh, ini baru di-share lagi, ada terbaru. Sebentar ya. Jadi satu, Bu. Nggih. Di chat nggih? Nggih, di chat. Izin menjawab Ibu, untuk orang tua diisi di bagian lainnya dan ketikkan nama sebagai orang tua. Oh, JJ. Untuk acara selanjutnya adalah penutup, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya atau disampaikan. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya. Terima kasih, saya Jinlim nggih. Ini udah mau berding jam 2.35. Matur nuwun sekali. Terima kasih Pak Alis. Matur nuwun Pak Dokter. Tuh sinten niki? Hati-hati di jalan via Amanila nggih. Matur nuwun nggih. Ini kok matur nuwun Pak Alis, Bu Betty dan Bapak Ibu semua. Oke, sami-sami Pak Wahyu, Pak An. Nggih, matur nuwun Bu Betty, Bu Eni dan Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Amin, amin ya Allah, amin.